Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu bilangnya apa kabar anak-anak? Jawabnya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Baik, kita ulang sekali lagi. Apa kabar anak-anak? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, bagus. Semoga anak-anak yang sedang belajar dari rumah sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Jika keluar rumah, kita harus apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Kita harus menjalankan 3M. Yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker saat bepergian, dan yang ketiga menjaga jarak. Sudah, Bu. Terima kasih, Emalia. Sama-sama, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya kita absen dulu ya. Inanda Wafik Aziza. Hadir, Bu. Amalia Agustin. Hadir, Bu. Tiko Maria. Bu. Mahmudin. Hadir, Bu. Gede Buddha Andika. Hadir, Bu. Oke, baik. Jadi semuanya hari ini hadir semuanya ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang bencana alam. Nah, sebelum memasuki materi, ada yang tahu apa itu bencana alam? Saya, Bu. Ya, silakan. Amalia Agustin. Jadi, bencana alam yaitu suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam itu terdiri dari banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya, Bu. Bagus sekali, Amalia Agustin. Jadi, pengertian bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang dapat menyebabkan kerugian bagi manusia, baik berupa korban jiwa maupun harta benda. Nah, akibatnya bencana alam dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Bencana alam bisa terjadi karena ulah manusianya sendiri, seperti banjir dan tanah longsor. Ulah manusia yang dapat menyebabkan bencana alam yaitu menabang pohon sembarangan dan membuang sampah sembarangan, sehingga akibatnya terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Nah, kalau macam-macam bencana alam, ada yang tahu apa saja macam-macam bencana alam? Saya, Bu. Ya, silakan Igede Buddha Andika. Yang pertama, gempa bumi. Yang kedua, gunung meletus. Yang ketiga, banjir. Keempat, tanah longsor. Kelima, angin puting beliung. Yang keenam, gelombang tsunami. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali Igede Buddha. Jadi, macam-macam bencana alam ada tanah longsor, tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, dan lain-lain. Nah, kalau gempa bumi, ada yang tahu apa itu gempa bumi? Saya, Bu.
Ya, silahkan Rinanda. Jadi, gempa bumi adalah getaran-getaran pada kulit bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi. Sekian, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, gempa bumi adalah getaran-getaran pada kulit bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi. Berdasarkan sebab terjadinya, gempa bumi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gempa vulkanik. Apa itu gempa vulkanik? Gempa vulkanik adalah gempa yang bersumber dari dalam magma yang dekat dengan permukaan bumi atau dari letusan gunung berapi. Yang kedua yaitu gempa tektonik adalah gempa yang bersumber dari pergeseran lapisan batuan di dalam bumi. Yang ketiga ada gempa tumbukan. Apa itu gempa tumbukan? Gempa tumbukan adalah gempa yang disebabkan oleh jatuhnya meteor ke bumi. Yang terakhir ada gempa tanah runtuh. Adalah gempa yang disebabkan oleh tanah longsor. Nah, selanjutnya, kalau gunung meletus, ada yang tahu apa itu gunung meletus? Ya, Bu. Oke, gue jelaskan saja ya. Jadi, gunung meletus merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu lebat, lava, dan gas beracun. Tsunami dan banjir lahar, gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, abu, dan lelehan batuan pijar atau lava. Lava ini sangat panas saat menuruni gunung. Lava ini dapat membakar apa saja yang dilaluinya. Namun, saat dingin, aliran lava ini mengeras dan menjadi batu. Apabila lava ini bercampur dengan air hujan, dapat mengakibatkan banjir lahar dingin. Gunung meletus sering disertai dengan adanya gempa bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus disebut gempa bumi vulkanik. Misalnya gempa yang terjadi saat Gunung Krakatau ini juga mengakibatkan gelombang tsunami. Ya, bencana alam banjir. Nah, banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya lebih dari 50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat cukup tempat untuk mengalir. Seringkali, sungai tidak mampu menampung air hujan sehingga air meluap menjadi banjir. Nah, ada yang tahu apa sebab-sebab terjadinya banjir? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi, Bu, sebab-sebab terjadinya banjir adalah yang pertama, hutan yang digunakan untuk menyerap air hujan telah gundul. Yang kedua, saluran air dan sungai banyak yang tersumbat oleh timbunan sampah. Dan yang ketiga, sungai banyak yang mengalami pendangkalan. Sekian, Bu. Betul sekali. Jadi, sebab-sebab terjadinya banjir adalah hutan yang digunakan untuk menyerap air hujan telah gundul dan saluran air dan sungai banyak yang tersumbat oleh timbunan-timbunan sampah. Nah, sungai banyak yang mengalami pendangkalan. Selanjutnya yaitu bencana alam tanah longsor. Ada yang tahu apa itu bencana alam tanah longsor? Oke, jadi Ibu jelaskan aja ya, tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa, tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya. Menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras
Hal ini karena tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya penggundulan hutan. Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. Selain itu, tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di bawahnya. Nah, seperti yang ada di gambar ya. Sampai sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, kita lanjut ya. Yang kelima yaitu ada angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang disertai angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 km per jam. Angin puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda yang dilaluinya. Akhir-akhir ini, angin puting beliung sering terjadi di negara kita loh. Beberapa daerah yang mengalami angin puting beliung yaitu ada Magelang, Lampung, Garut, Nusa Tenggara Timur, dan Banjarmasin. Nah, yang terakhir yaitu ada gelombang tsunami. Nah, gelombang tsunami adalah gelombang pasang air laut yang sangat tinggi dan dahsyat karena pengaruh getaran gempa bumi yang bergerak melalui lautan. Apakah kamu ingat peristiwa bencana alam tsunami yang menimpa Aceh dan Nias? Peristiwa tsunami tersebut dapat diawali dengan gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi karena pergerakan lempengan yang berada jauh di bawah permukaan bumi. Nah, sedangkan tanda-tanda datangnya tsunami adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu umumnya didahului dengan terjadinya gempa dengan kekuatan lebih dari 6 skala Richter. Yang kedua, beberapa menit setelah itu, air laut dan sungai mendadak surut. Garis pantai pun tambah beberapa kilometer. Jika ini terjadi, segeralah lari ke bukit atau tempat yang tinggi. Nah, yang terakhir setelah itu datang gelombang balik yang sangat dahsyat yang menerjang apa saja. Gelombang balik inilah yang dapat merusak lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu dampak-dampak dari bencana alam. Yang pertama yaitu dampak terjadinya gempa bumi. Ada yang tahu apa saja dampak dari bencana alam gempa bumi? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, dampak terjadinya gempa bumi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, korban jiwa dan luka-luka serta penderitaan lahir batin yang mendalam. Yang kedua, rumah dan harta benda hancur. Dan yang ketiga, lahan pertanian dan perkebunan rusak. Sekian, Bu. Ya, bagus sekali Wafik. Jadi, betul dampak terjadinya gempa bumi yaitu korban jiwa dan luka serta penderitaan lahir batin yang mendalam. Yang lainnya yaitu ada rumah, sekolah, dan berbagai sarana sosial rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Jalan pun dan jembatan rusak dan rel kereta api putus dan bengkok. Nah, selanjutnya ada dampak terjadinya gunung meletus. Ada yang tahu dampak terjadinya gunung meletus apa saja? Saya, Bu. Ya, silahkan Hemalia Agustin. Jadi dampak terjadinya gunung meletus itu ada dua. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu untuk memperluas daerah pertanian dan yang kedua yaitu tanah di sekitar gunung berapi menjadi subur. Sedangkan dampak negatif dari gunung meletus yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia dapat binasa. Kemudian rumah-rumah penduduk serta bangunan-bangunan lain akan hancur. Itu saja, Bu. Betul sekali Hemalia Agustin. Jadi, dampak terjadinya gunung meletus terbagi menjadi dua, ya ada yang dampak positif dan ada dampak negatif. Selain yang disebutkan Hemalia tadi, ada gejala alam
yang muncul setelah letusan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata, misalnya sumber air panas dan belerang. Itu dampak dari positifnya ya. Sedangkan dampak dari negatifnya yaitu terjadi pencemaran air karena adanya aliran lahar yang melalui sungai. Nah, yang ketiga ada dampak terjadinya banjir. Ada yang tahu apa saja dampak terjadinya bencana alam banjir? Ada yang tahu? Oke, Ibu sebutkan saja ya. Jadi dampak yang terjadi akibat bencana alam banjir adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah dan barang berharga rusak ataupun hanyut. Yang kedua, ada sawah, ladang terendam air dan hasil pertanian hanyut. Yang ketiga, ada terdapat korban jiwa karena hanyut atau terserang berbagai penyakit pasca banjir. Nah, yang keempat, ada dampak terjadinya tanah longsor. Ada yang tahu apa saja dampak terjadinya bencana alam tanah longsor? Saya, Bu. Ya, silakan. I Gede Buddha Andika. Yang pertama, menelan korban jiwa. Yang kedua, terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kerusakan bangunan-bangunan seperti gedung, perkantoran, dan perumahan penduduk serta sarana beribadah. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Buddha. Selanjutnya yaitu ada dampak terjadinya tanah longsor. Dampak terjadinya tanah longsor yaitu bencana longsor banyak menelan korban jiwa, terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak terjadinya angin puting beliung. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh angin puting beliung yang bersifat merusak adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan pada rumah serta infrastruktur pada suatu daerah. Yang kedua, dalam kasus angin puting beliung, menimbulkan korban jiwa. Yang tiga, yaitu menimbulkan kerugian material. Dan yang keempat, dapat merusak kebun-kebun masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu dampak terjadinya gelombang tsunami. Nah, bencana gelombang tsunami dapat menimbulkan banyak ataupun kerugian yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu terjadi kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana sehingga menyebabkan berbagai aktivitas terganggu. Yang kedua, lahan pertanian dan perkebunan rusak dan aliran air akibat gelombang tsunami di daratan juga dapat mengikis topsoil lahan pertanian maupun perkebunan sehingga lahan akan tergradasi. Nah, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, setelah kita belajar dari dampak-dampak terjadinya gelombang tsunami, apa saja bencana alam, selanjutnya yaitu upaya penanggulangan bencana alam. Nah, ada yang tahu upaya penanggulangan bencana gempa bumi? Oke. Upaya penanggulangan bencana gempa bumi ada pertama, membuat tempat berlindung tahan gempa. Yang kedua, mengetahui cara melakukan evakuasi mandiri. Yang ketiga, memahami status peringatan dini. Selanjutnya, ada upaya penanggulangan bencana gunung meletus. Nah, beberapa cara menanggulangi bencana gunung meletus diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu bersikap waspada. Yang kedua, pantau perkembangan aktivitas gunung berapi melalui sumber informasi terpercaya.
Yang ketiga, tidak panik dan tetap tenang, selalu waspada dalam beraktivitas. Dan jangan lupa gunakan masker dan kacamata untuk antisipasi jika beraktivitas di luar ruangan. Selanjutnya, yaitu upaya penanggulangan bencana banjir. Nah, upaya penanggulangan bencana banjir diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan, khususnya di lereng bukit dan di hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, kita bisa membuat sengkedan atau teras di lahan miring agar tanah tidak longsor diterjang saat hujan. Yang ketiga, jangan membuang sampah di sungai, selokan, atau saluran air lainnya karena dapat menghambat aliran air dan menyebabkan pendangkalan sungai. Nah, selanjutnya upaya penanggulangan bencana tanah longsor. Nah, ada yang tahu apa saja upaya penanggulangan bencana tanah longsor? Ada yang tahu? Oh, Ibu sebutkan saja ya. Jadi, upaya penanggulangan bencana banjir diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melakukan reboisasi atau penghijauan. Mengenali daerah yang rawan terjadinya tanah longsor, terutama di sekitar lereng yang curam. Jangan membangun permukiman atau fasilitas di daerah yang rawan bencana, terutama bencana tanah longsor. Yang ketiga, kita dapat menjaga drainase atau fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindar air meresap ke dalam lereng, atau menguras air ke dalam lereng atau keluar lereng. Nah, yang kelima, yaitu upaya penanggulangan bencana angin puting beliung. Ada yang tahu upaya penanggulangan bencana angin puting beliung? Ada yang tahu? Oke, Ibu sebutkan saja ya. Ya, oke, silahkan. Jadi Bu, upaya penanggulangan bencana angin puting beliung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki struktur bangunan yang dapat memenuhi syarat teknis sehingga mampu untuk bertahan terhadap angin, terutama angin yang besar. Yang kedua, di daerah rawan angin badai perlu adanya standar bangunan untuk bisa memperhitungkan beban angin, sehingga struktur bangun dapat bisa menahan air. Dan yang ketiga, melakukan penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Sekian, Bu. Ya. Oke, yang terakhir ada upaya penanggulangan tsunami. Jadi, upaya penanggulangan bencana gelombang tsunami adalah melakukan pendidikan kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan gelombang tsunami, melestarikan hutan bakau atau mangrove dan terumbu karang. Yang ketiga, memetakan wilayah rawan bencana gelombang tsunami. Sampai sini, sudah paham anak-anak? Alhamdulillah Sudah, paham, Bu. Bu. Oke, kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rinanda Wafik Azizah. Izin bertanya, Bu. Ya, Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Dan apa penyebab terjadinya gempa bumi di Indonesia? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu. bagus sekali pertanyaannya Rinanda Wafik Aziza. Jadi, mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi dan apa penyebab gempa bumi tersebut? Nah, karena
Letak Indonesia secara geografis terletak di antara dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Nah, ketika lempeng bergerak dan saling bertumbukan, akan menyebabkan gempa tektonik. Gempa tektonik. Indonesia juga berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api, yaitu kumpulan gunung aktif yang menyebabkan gempa vulkanik itu. Nah, kalau untuk penyebab gempa buminya, karena faktor penyebab terjadinya gempa bumi adalah adanya retakan dan pelepasan sistem di suatu tempat yang kemudian bergerak dan berubah demikian cepat sebagai akibat desakan tenaga dari dalam bumi atau endogen maupun dari luar bumi, yaitu eksogen. Bagaimana Wafik, sudah paham? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Jawabannya sangat jelas dan dapat saya pahami. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada, Bu. Saya, Bu. Bertanya. Saya, Bu. Ya, satu-satu. Malia Agustin. Bukan. Siapa dulu, ayo. Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi pertanyaannya, apa cara yang harus kita lakukan agar alam kita tetap asri dan tidak terjadi bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya? Oke, bagus sekali ya Maria Agustin pertanyaannya. Terima kasih. Jadi, apa cara yang harus kita lakukan agar alam kita tetap asri dan tidak terjadi bencana alam seperti banjir dan lain-lain? Jadi, cara yang harus kita lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, tidak merusak ekosistem alam. Bagaimana ya Maria Agustin? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Bu. Ya, Saya, Bu. silahkan. Saya, Bu. Saya Gede Buda Andika, Bu. Ingin bertanya, Bu. Ayo, silahkan. Bu, saya Gede Buda Andika ingin bertanya. Mengapa di Jakarta sering terjadi banjir? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali ya. Gede Buda Andika ya. Jadi pertanyaannya, mengapa Jakarta sering terjadi banjir? Karena di Jakarta masih banyak warga ataupun masyarakatnya yang masih membuang limbah atau sampah ke sungai. Jadi terdapat penyumbatan di suatu pembuangan yang terjadi perluapan yang mengakibatkan banjir tersebut. Jadi begitu, apakah sudah paham IGD Buda Andika? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Terima kasih IGD. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Gak ada ya? Nah, anak-anak, adakah yang masih ingat kita tadi belajar tentang apa saja? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Bergantian ya. Tadi kita belajar tentang bencana alam, kemudian dampak-dampak dari bencana alam, macam-macam bencana alam, serta upaya penanggulangan bencana alam. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi tadi kita juga belajar mengenai macam-macam bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang tsunami. Seperti itu, Bu. Sekian dari saya. Terima kasih Rinanda Wafik Ajija. Sama-sama, Bu. Baik, berarti semua sudah paham ya? Sudah, Nah, Bu.
Selanjutnya, Paham, Bu. Ibu akan memberikan tugas latihan. Ayo baca. Nih, ayo mencari tahu. Carilah informasi di surat kabar atau majalah ataupun televisi mengenai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dalam jangka waktu 2 bulan terakhir. Misalnya, peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Selanjutnya, buatlah suatu tulisan atau clipping mengenai peristiwa alam tersebut. Kalian juga dapat membuat tulisan berdasarkan pengalaman pribadi atau dari hasil pengamatanmu. Sebaiknya, kalian juga menyertakan foto atau gambar akibat peristiwa alam itu. Bacakan hasil tulisanmu dalam bentuk video. Kirimkan video kalian di WhatsApp pribadi Ibu ya. Baik, Bu, Baik, izin Ibu. bertanya. Selanjutnya Baik, Bu. yaitu ada soal ayo berlatih. Nah, kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihan kalian dan kirimkan tugas kalian ke WhatsApp pribadi Ibu. Yang pertama yaitu sebutkan peristiwa-peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia. Yang kedua yaitu menurutmu hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir? Diskusikan bersama temanmu. Selanjutnya ada tugas di rumah. Nah, kamu telah mengetahui beberapa jenis bencana alam. Diskusikan bersama orang tua kalian mengenai dampak dari bencana alam tersebut. Nah, berilah saran cara mencegah bencana alam tersebut. Kirimkan hasil diskusi kalian bersama orang tua kalian di WhatsApp pribadi Ibu ya. Baik, Bu. Oke, terima Baik, Bu. kasih. Materi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Baik, Bu. Baik, Baik, Ibu. Terima Bu. kasih, tetap semangat anak-anak Bu. belajarnya. Jangan lupa kalau keluar rumah harus memakai masker dan selalu mencuci tangan dengan sabun ya, agar terhindar dari virus-virus di luar sana. Baik, sekian pembelajaran Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.